Orang-orang jenius dengan IQ yang tinggi seringkali tidak seperti apa yang dibayangkan kebanyakan orang. Kalau kalian ketemu salah satu dari mereka di tempat umum, kemungkinan besar kalian ini nggak akan sadar kalau orang ini jenius. Dan hal ini bukan karena mereka dengan sengaja menyembunyikannya. Soalnya, orang-orang dengan IQ yang beneran tinggi itu nggak bakal kelihatan dari penampilan fisiknya doang. Mereka ini baru akan kelihatan jenius ketika kita udah ngajak ngobrol. Kecerdasan sejati biasanya tidak dipamerkan, tapi hal ini baru akan terlihat dari cara seseorang memproses dunia di sekitarnya. Nah, hari ini kita akan membahas gimana sih psikologi di balik orang-orang dengan IQ yang sangat tinggi ini. Gimana cara mereka berpikir, apa pola perilaku mereka, dan kenapa banyak hal dari mereka yang terlihat berbeda dari bayangan kebanyakan orang. Gue akan kasih tau ciri-cirinya dan mungkin aja kalian adalah salah satu dari orang jenius ini. Selamat datang di Kelas Tanpa Batas. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah orang dengan IQ yang sangat tinggi cenderung menghabiskan waktu untuk sendirian. Dan hal ini bukan karena mereka lagi sedih, nggak bisa bersosialisasi, atau ada yang salah dari mereka. Dan yang sebenarnya terjadi adalah otak mereka itu hanya bekerja dengan sangat intens. Secara kognitif, mereka ini memproses lebih banyak informasi dalam waktu singkat, membuat lebih banyak koneksi, dan cenderung untuk menjalankan lebih banyak simulasi mental dibandingkan orang lain. Dan semua hal ini membutuhkan energi yang besar. Lingkungan sosial yang menyenangkan pun itu dipenuhi dengan banyak informasi. Misalnya itu kayak ekspresi wajah, perubahan nada bicara, bahkan gerak-gerik orang yang orangnya pun nggak sadar itu tertangkap sama otak mereka. Dan itulah kenapa kebanyakan orang jenius memilih untuk sendiri bukan untuk menghindar. Melainkan ini adalah cara mereka untuk memulihkan energi mental. Dan hal ini didukung oleh penelitian dari London School of Economics. Menurut penelitian, orang dengan kecerdasan yang lebih tinggi cenderung merasa kurang puas jika terlalu banyak bersosialisasi. Dan hal ini bukan karena mereka membenci orang lain, tetapi karena bagian otak yang berhubungan dengan logika dan perencanaan itu butuh ketenangan untuk bekerja secara optimal. Ibaratnya, stimulasi sosial yang berlebihan itu akan terasa seperti mencoba menulis pakai tangan kanan dan bermain pingpong pakai tangan kiri. Hal lain yang seringkali tidak disadari adalah orang dengan IQ yang tinggi biasanya lebih banyak mengamati daripada berbicara. Biasanya kalau lagi kerja kelompok atau lagi nongkrong bareng aja, mereka ini terlihat yang paling pendiam. Dan hal ini bukan dikarenakan mereka ini pemalu atau tidak tertarik dengan topiknya, melainkan karena mereka ini sedang mengumpulkan informasi. Mereka ini memperhatikan ruangan seperti permainan catur. Siapa yang hanya ingin terlihat hebat, siapa yang benar-benar tulus, gimana dinamika kekuasaan di tongkrongan, dan semuanya itu dianalisa secara real time. Dan itulah kenapa kebanyakan orang menganggap mereka ini sebagai orang yang sombong atau jutek. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah otak mereka itu lagi memproses banyak banget informasi sekaligus. Dan karena hal ini, ketika akhirnya mereka berbicara, omongan mereka ini biasanya akan terdengar sangat tepat, terukur, bahkan terlalu akurat sampai terasa aneh. Dan penyebabnya adalah ketika kita ngobrol, mereka ini nggak cuma mendengarkan kata-kata kita doang, tapi mereka ini juga menganalisa seluruh situasi. Ada satu hal lagi yang sering mengejutkan banyak orang. Orang yang sangat cerdas justru lebih mudah mengatakan, gua nggak tahu. Sekilas, ini akan terdengar counterintuitif. Kalau mereka beneran jenius, bukannya harusnya mereka tahu lebih banyak. Tapi disinilah psikologinya itu menjadi menarik. Dalam dunia psikologi, ada satu fenomena aneh yang kita kenal dengan nama efek Dunning-Kruger. Gampangnya gini, orang dengan pemahaman yang terbatas justru cenderung lebih yakin terhadap dirinya sendiri. Dan sebaliknya, orang yang benar-benar paham dengan satu bidang, biasanya mereka akan sadar betapa banyaknya hal yang belum mereka ketahui. Kalau kalian pernah dengar peribahasa tong kosong nyaring bunyinya, itu mungkin mirip lah dengan efek Dunning-Kruger. Dan orang dengan IQ yang tinggi sering berada di kelompok yang kedua. Mereka sudah berpikir cukup dalam untuk mengetahui bahwa pengetahuan yang mereka punya itu justru terbatas. Dan mereka seringkali tidak akan menjawab pertanyaan dengan jawaban yang kurang matang. Jadi saat mereka bilang gua nggak tahu, itu bukan karena mereka bodoh, melainkan mereka masih memikirkan jawaban pastinya. Mereka akan memilih mengakui mereka nggak tahu daripada memberikan jawaban setengah matang. Poin sebelumnya itu juga berhubungan dengan kebiasaan mereka yang mudah mengubah pendapat ketika mendapatkan informasi baru. Bagi kebanyakan orang, mengubah pendapat itu mungkin terlihat seperti kalah atau mengakui kesalahan. Tapi bagi orang dengan IQ yang tinggi, apa yang mereka yakini itu bukanlah sebuah identitas. Bagi mereka, apa yang mereka yakini sekarang itu cuma modal sementara yang harus diperbaiki jika ketemu bukti yang lebih baik. Dalam dunia psikologi, kemampuan seperti ini disebut dengan fleksibilitas kognitif, yaitu sebuah kemampuan untuk mengubah cara berpikir sesuai dengan situasi atau informasi yang baru. Dan hal ini adalah salah satu ciri utama kemampuan problem solving tingkat tinggi. Dan karena hal ini, orang yang jenius itu mungkin sering terlihat tidak konsisten. Mungkin minggu lalu itu mereka percaya kalau Ronaldo itu lebih baik daripada Messi. Tapi bisa jadi minggu ini pendapat mereka berubah karena mendapatkan informasi yang baru. Tapi itu bukan tanda mereka ini labil, melainkan mereka ini lebih menghargai kebenaran daripada ego mereka.
Menariknya, orang-orang jenius ini juga sering overthinking terhadap hal-hal yang kecil. Komentar singkat dari teman kantor, chat yang terlalu pendek dari biasanya, atau perubahan nada bicara dari seseorang sekecil apapun itu bisa membuat mereka berpikir berjam-jam. Otak mereka itu nggak punya tombol off ketika lagi menganalisa. Sistem di otak mereka yang bisa membuat mereka memecahkan masalah rumit adalah sistem yang sama yang bisa membuat mereka memikirkan email dengan 2 kalimat selama 45 menit. Dan hal ini bukan sepenuhnya karena mereka merasa cemas, tapi karena otak mereka memperlakukan informasi sekecil apapun sebagai sesuatu yang mungkin penting. Setiap informasi sekecil apapun diproses di otak mereka. Dan kadang informasi yang paling kecil justru yang mereka pikirkan paling lama. Justru hal-hal kecil yang gak ada jawabannya itu bisa membuat mereka berpikir muter-muter. Mereka gak akan berhenti menganalisis sebelum mereka ketemu jawaban atau pola yang mereka yakini. Di sisi lain, banyak orang dengan IQ yang tinggi juga memiliki selera humor yang tinggi, terutama humor yang kompleks atau humor yang gelap. Dan hal ini menjadi make sense ketika kita mengetahui apa yang dibutuhkan untuk menciptakan humor. Untuk membuat atau memahami suatu jokes, otak kita harus mengenali sebuah pola, membangun ekspektasi, lalu mematahkannya. Tapi juga harus dengan cara yang mengejutkan dan tetap masuk akal. Dan hal ini juga membutuhkan kemampuan kognitif yang tinggi, dan gak banyak orang yang menyadari hal ini. Bahkan, penelitian dalam jurnal Intelligence menemukan hubungan antara IQ yang tinggi dengan kemampuan untuk memahami humor yang lebih kompleks. Orang yang IQ-nya tinggi bukan berarti mereka akan tertawa lebih sering, tapi lebih tepatnya mereka ini akan memproses sebuah humor jauh lebih dalam daripada orang lain. Mereka bisa menyadari hal yang absurd atau hal yang ironi yang seringkali terlewat oleh orang lain. Dan uniknya, humor gelap itu juga berhubungan dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Karena kemampuan untuk menemukan sesuatu yang lucu dalam penderitaan itu membutuhkan kemampuan untuk menahan dua kebenaran yang sangat bertolak belakang sekaligus. Gak banyak orang yang bisa menganggap hidup itu lucu dan menyakitkan di saat yang bersamaan. Karena hal ini memang membutuhkan kemampuan kognitif yang tinggi. Kebiasaan lain dari orang jenius yang sering disalahpahami orang adalah sering berbicara sendiri. Kalau kalian pernah melihat orang yang sering ngomong sendiri ketika lagi mikir, jangan buru-buru menganggap mereka aneh. Karena psikolog menyebut hal ini sebagai self-directed speech. Dan hal ini justru berkaitan dengan pemrosesan kognitif tingkat tinggi. Ada penelitian yang menunjukkan ketika kita mengucapkan sesuatu yang kita pikirkan dengan suara yang keras, dapat membantu untuk meningkatkan fokus, memperkuat memori kerja, dan membantu mengatur informasi yang kompleks yang ada di otak kita. Pada dasarnya, otak kita ini menggunakan kata-kata sebagai alat untuk mengatur pikiran kita sendiri. Dan orang dengan IQ yang tinggi akan lebih sering melakukannya karena mereka ini mengolah informasi yang jauh lebih kompleks daripada orang biasa. Hal lain yang juga sering muncul dalam penelitian adalah orang jenius itu punya kecenderungan untuk begadang. Banyak orang dengan IQ yang tinggi merasa paling aktif secara mental itu pada malam hari. Banyak psikolog itu berpendapat bahwa hal ini berhubungan dengan fleksibilitas kognitif dari orang-orang yang IQ-nya sangat tinggi. Alasannya cukup simpel, malam hari itu menawarkan hal-hal yang disukai oleh orang dengan IQ yang sangat tinggi, seperti ketenangan, minim gangguan, dan stimulasi sosial yang rendah. Dunia akan terasa cukup sunyi untuk menyamai ritme pemikiran mereka. Tapi terkadang hal ini bisa menjadi kutukan. Orang dengan IQ yang tinggi itu akan kesulitan untuk tidur pada malam hari sebelum energi mereka habis. Jadi selama mereka masih punya energi, mereka akan menggunakannya untuk berpikir. Tapi biasanya pemikiran pada malam hari inilah yang membuat mereka mendapatkan ide-ide cemerlang. Dan mungkin ciri yang paling kuat dari semuanya adalah pencarian makna yang tidak pernah berhenti. Orang dengan IQ yang tinggi tidak hanya memikirkan apa yang sedang terjadi. Mereka akan cenderung untuk menggalinya lebih dalam dan mulai berpikir mengapa hal ini terjadi. Mengapa orang membuat pilihan tertentu? Mengapa sistem bekerja seperti itu? Kenapa ada pola tertentu yang terus-menerus berulang dalam hubungan, dalam sejarah, dan dalam masyarakat? Sayangnya, terkadang hal ini tidak ada hubungannya dengan filosofis, melainkan kegelisahan kecil yang terus hidup di kepala mereka. Mereka selalu merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik hal-hal yang dilihat oleh mata mereka. Terkadang, orang dengan IQ yang tinggi, setelah mereka selesai bicara dengan seseorang, mereka masih akan memikirkan obrolan yang tadi selama berjam-jam. Mereka akan selalu mencoba mencari makna di balik setiap kalimat. Dan mereka tidak akan benar-benar puas dengan jawaban yang sederhana. Karena bagi orang dengan IQ yang tinggi, jawaban sederhana itu seringkali berarti seseorang berhenti mencari kebenaran terlalu cepat. Kebiasaan-kebiasaan ini seperti kesendirian, keheningan, terlalu banyak berpikir, humor, fleksibilitas kognitif, pikiran larut malam, semuanya ini tidak seperti gambaran kecerdasan yang selalu diajarkan kepada kita. Orang dengan IQ yang tinggi justru terlihat lebih mudah terdistraksi, pendiam, ragu-ragu, bahkan mungkin aneh. Tapi di balik semua itu, ada otak yang bekerja seperti semestinya. Mereka memproses dunia pada kedalaman yang tidak pernah diakses kebanyakan orang. Jadi kalau kalian merasa memiliki ciri-ciri seperti ini, terlalu pendiam, terlalu intens, terlalu
terlalu banyak berpikir. Mungkin itu bukan sesuatu yang harus diperbaiki. Mungkin itu hanya pikiran yang bekerja sebagaimana mestinya. Dan mungkin aja dunia yang belum belajar mengenalinya. Karena yang namanya kecerdasan sejati itu bukan tentang siapa yang memiliki jawaban paling keras di dalam suatu ruangan. Kecerdasan selalu tentang mengajukan pertanyaan yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Duduk sendirian sampai jam 2 pagi sampai akhirnya sesuatu terasa masuk akal. Oke, jadi gitu dulu teman-teman. And now, you know.